Pemirsa Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa memutuskan menaikkan gaji aparatur sipil negara. Purbaya mengatakan kebijakan terkait gaji ASN diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya, sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Menurut Purbaya, pemerintah masih perlu untuk mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Isu kenaikan gaji ASN menguat setelah Purba yang menerima kunjungan Menteri Pan-RB Rini Widianti di Kementerian Keuangan pada Senin lalu. Pertemuan tersebut memicu spekulasi. Adanya kenaikan gaji ASN pada 2026 sama aja dengan yang lain, kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Ini kan seperti saya bilang sebelumnya. Harusnya kalau nggak itu saya. Harusnya saya sama Pak itu, sama Pak keluarga setiap usulan itu ya Bu. Ya macam-macam usulan yang ngaji, ya salah satunya, gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan sinkron, kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu, pensiunan ASN, PNS, TNI, serta Polri, dimanapun berada, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Berjumpa kembali bersama kami di Info Pensiunan ASN Channel, sebuah ruang informasi yang kami dedikasikan khusus untuk menyampaikan kabar-kabar penting, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi para pensiunan dan keluarga tercinta, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan utama, izinkan kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak berhenti, menarik nafas dan merenungkan satu pertanyaan penting. Mengapa setiap kali isu rapel gaji pensiunan beredar, suasana di kalangan pensiunan selalu berubah drastis? Mengapa satu kabar yang belum jelas, sumbernya bisa membuat sebagian berharap besar, sebagian lagi gelisah, bahkan tidak sedikit yang merasa bingung dan khawatir? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan, terutama ketika memasuki akhir tahun dan awal tahun baru, saat harapan seringkali bertemu dengan ketidakpastian. Bapak dan Ibu, beberapa waktu terakhir ini, media sosial kembali ramai, grup WhatsApp pensiunan kembali dipenuhi pesan berantai, judul-judul video di YouTube semakin berani, narasi-narasi yang beredar terdengar meyakinkan, seolah-olah keputusan sudah final, seolah-olah pemerintah sudah mengetuk palu, dan seolah-olah dana rapel gaji pensiunan 2026 tinggal menunggu hari untuk masuk ke rekening masing-masing, bahkan disebutkan dengan detail tanggal, mekanisme bertahap, hingga perkiraan nominal yang cukup fantastis. Semua ini tentu bukan hal yang sepele, karena menyangkut hak dan harapan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Namun Bapak dan Ibu, disinilah pentingnya kita bersikap tenang, cermat, dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah informasi. Enggak semua yang viral itu benar, tidak semua yang sering diulang menjadi fakta, dan tidak semua yang terdengar resmi benar-benar berasal dari sumber resmi. Oleh karena itu, melalui video ini, kami tidak ingin menambah kebingungan, justru sebaliknya. Kami ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami duduk persoalan secara utuh, jernih, dan berdasarkan penjelasan resmi dari lembaga yang berwenang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, judul berita yang menjadi dasar pembahasan kita kali ini adalah sebuah pemberitaan nasional yang cukup ramai diperbincangkan. Judulnya menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan dikabarkan akan cair secara bertahap hingga tanggal 30 Siwa 2006. Namun di saat yang sama PT Taspen menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan pensiun. Dua informasi ini jika tidak dicermati dengan baik bisa menimbulkan tafsir yang keliru, karena di satu sisi ada narasi pencairan rapel, namun di sisi lain ada penegasan belum adanya keputusan kenaikan. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari awal. Isu rapel gaji pensiunan bukanlah isu baru. Setiap kali ada pergantian tahun, setiap kali ada pembahasan APBN, dan setiap kali ada pergantian pemerintahan, isu ini hampir selalu muncul. Hal ini wajar, karena pensiunan merupakan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kepastian kebijakan negara. Bagi pensiunan, kenaikan sekecil apapun sangat berarti, dan keterlambatan sekecil apapun terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa video dan unggahan yang viral, Kode Kabupaten lewat pemerintah telah menyepakat kenaikan gaji pensiun dan rapelnya akan dibayarkan secara bertahap mulai awal Januari 2026 hingga paling lambat tanggal
Trillion 2026. Narasi ini disampaikan dengan gaya yang sangat meyakinkan, bahkan tidak sedikit konten yang menyebutkan seolah-olah keputusan ini sudah disahkan. Tinggal menunggu teknis pencairan oleh PT Taspen. Disinilah banyak bapak dan ibu mulai bertanya-tanya, apakah benar demikian, dan jika benar, mengapa belum ada pengumuman resmi yang disampaikan secara terbuka? Bapak dan ibu yang kami hormati, perlu kita pahami bersama bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, setiap kebijakan yang menyangkut keuangan negara, saya terlebih yang berdampak luas seperti kenaikan pensiun, tidak bisa berjalan hanya berdasarkan wacana atau asumsi. Ada proses panjang yang harus dilalui, ada kajian fiskal, ada pembahasan lintas kementerian, ada persetujuan anggaran, dan yang paling penting, ada regulasi resmi yang harus diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Ketika sebuah konten menyebutkan bahwa rapel gaji pensiun akan cair, maka pertanyaan paling mendasar yang harus kita ajukan adalah regulasinya apa? Apakah sudah ada peraturan pemerintah yang baru? Apakah sudah ada keputusan resmi dari Kementerian Keuangan? Apakah sudah ada pengumuman terbuka yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah tanpa jawaban yang jelas? Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka informasi tersebut patut untuk kita sikapi dengan hati-hati, Bapak dan Ibu, untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar. PT Taspen melalui salah satu kantor cabangnya, yakni PT Taspen Persero Cabang Kediri, menyampaikan klarifikasi resmi pada tanggal 17/11/2022. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas maraknya informasi viral yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi kebijakan yang sebenarnya. Dalam pernyataan tersebut, PT Taspen dengan tegas menyampaikan bahwa hingga saat itu belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel gaji pensiunan. Pernyataan ini menjadi sangat penting untuk kita cermati karena PT Taspen adalah lembaga yang selama ini dipercaya negara untuk mengelola dan menyalurkan dana pensiun. Jika Taspen menyatakan belum ada keputusan, maka itu bukan opini, melainkan kondisi faktual berdasarkan regulasi yang ada. Artinya, sampai dengan tanggal klarifikasi tersebut disampaikan, belum ada dasar hukum yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan pembayaran rapel gaji pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya, jika memang belum ada keputusan, lalu mengapa ISU ini bisa begitu masif dan terkesan sangat meyakinkan? Jawabannya sederhana namun penting, karena informasi tersebut seringkali disampaikan dengan mencampurkan fakta lama, harapan, dan asumsi, lalu dibungkus dengan narasi yang seolah-olah resmi. Misalnya, ada yang mengaitkan dengan kenaikan pensiun sebelumnya, lalu diasumsikan akan berlanjut secara otomatis. Ada pula yang mengaitkan dengan kebijakan pemerintah di sektor lain, lalu ditarik kesimpulan sendiri bahwa pensiun pasti akan naik. Padahal Bapak dan Ibu, setiap kebijakan memiliki konteks dan dasar hukum yang berbeda. Kenaikan pensiun yang pernah terjadi sebelumnya tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa kenaikan serupa akan kembali terjadi di tahun berikutnya. Semua sangat bergantung pada kemampuan fiskal negara, prioritas anggaran, serta keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dan DPR selanjutnya. Bapak dan Ibu, PT Taspen juga menegaskan satu hal yang sangat fundamental, namun seringkali kurang dipahami oleh masyarakat luas. Taspen bukanlah lembaga yang berwenang menetapkan kenaikan pensiun. Taspen adalah pelaksana. Taspen bekerja berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jika belum ada regulasi resmi, maka Taspen tidak bisa dan tidak akan mencairkan dana rapel. Meskipun ada tekanan opini publik atau narasi viral di media sosial, penegasan ini penting karena ada sebagian pihak yang seolah-olah menyalahkan Taspen ketika pencairan tidak terjadi, padahal Taspen justru berada di posisi yang harus sangat patuh terhadap aturan tanpa dasar hukum yang jelas. Pencairan dana negara justru bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam klarifikasinya PT Taspen juga menanggapi ISU mengenai besaran nominal rapel yang disebut-sebut mencapai angka tertentu dan seolah-olah berlaku sama bagi semua pensiunan. Taspen dengan tegas menyampaikan bahwa jika suatu saat nanti pemerintah benar-benar menetapkan kebijakan rapel gaji pensiunan, maka besarannya tidak bisa disamaratakan. Perhitungan rapel sangat bergantung pada banyak faktor, mulai dari golongan terakhir saat pensiun, masa kerja hingga ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu,
Akhirnya memberikan penegasan resmi, bukan melalui rumor, bukan melalui pesan berantai, melainkan melalui kebijakan negara yang telah melalui proses panjang di Kementerian Keuangan dan PT Taspen Persero. Pemerintah menegaskan satu hal yang sangat penting, dana rapel pensiunan resmi direalisasikan dan sedang dalam proses penyaluran secara nasional. Ini bukan janji, ini bukan wacana. Ini adalah kebijakan negara yang memiliki dasar hukum, anggaran resmi, serta mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Dana rapel adalah pembayaran selisih kenaikan manfaat pensiun yang berlaku surut, artinya negara membayarkan hak yang seharusnya sudah diterima sejak periode sebelumnya tetapi baru bisa direalisasikan setelah seluruh kebijakan penyesuaian disahkan secara penuh. Penting untuk dipahami, dana rapel bukan bantuan sosial, bukan bonus dan bukan hadiah. Dana rapel adalah hak yang sempat tertunda karena proses administrasi, perhitungan ulang dan validasi data nasional. Karena merupakan hak individual, nilai rapel setiap orang berbeda, tidak ada nominal yang sama rata. Semua dihitung berdasarkan masa kerja, golongan terakhir jenis pensiun, serta kebijakan yang berlaku. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerima dana rapel tidak dibatasi satu kelompok saja, pensiunan ASN termasuk, pensiunan TNA dan Polri, juga termasuk janda dan duda, pensiunan yang sah tercatat sebagai penerima. Ahli waris yang memenuhi syarat pun dilindungi haknya, semua tercatat dalam sistem nasional PT Taspen, tanpa diskriminasi pangkat, golongan, atau wilayah. Namun disinilah sering muncul kesalahpahaman. Ketika sebagian sudah menerima sementara yang lain belum, muncul anggapan seolah ada yang diprioritaskan dan ada yang dianaktirikan. Pemerintah menegaskan, anggapan tersebut tidak benar. Penyaluran dana rapel dilakukan melalui sistem transfer, langsung ke rekening pensiun masing-masing penerima, tidak ada pengambilan manual, tidak ada pencairan melalui perantara, tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu antri di bank. Dana dapat dicek melalui ATM, SMS banking, atau mobile banking sesuai bank mitra. Sistem ini dirancang agar aman bagi lansia, mencegah penyalahgunaan transaran secara administrasi. Lalu pertanyaannya, mengapa ada yang belum menerima? Inilah bagian paling penting untuk dipahami. Dengan kepala dingin, keterlambatan tidak berarti hak hilang, tidak berarti dana dibatalkan, tidak berarti nama dicoret. Penyebab paling umum justru masalah data administratif seringkali tampak sepele, tetapi sangat menentukan. Contohnya rekening pensiun sudah tidak aktif. Rekening diblokir karena lama tidak digunakan, nama di rekening tidak identik dengan dokumen pensiun, status penerima manfaat belum diperbaharui, autentikasi belum dilakukan, atau sudah kadaluarsa. Ketika sistem mendeteksi ketidaksesuaian, proses otomatis ditahan sementara, bukan ditolak, bukan dibatalkan, dana tetap ada, menunggu data dinyatakan valid. Autentikasi dilakukan bukan untuk mempersulit, tetapi melindungi hak agar dana nggak salah sasaran. Jika terlewat, dana ditunda sementara dan akan kembali masuk. Antrian setelah proses selesai, pemerintah juga menyampaikan peringatan keras terkait penipuan. PT Taspen dan pemerintah tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta OTP, tidak pernah mengirim tautan pribadi. Jika ada pesan seperti itu pasti penipuan. Penyaluran rapel dilakukan bertahap, bukan karena dana kurang, tetapi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional dan memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Ya, jika ada kekurangan nominal, tersedia mekanisme koreksi resmi tanpa biaya. Dana rapel diharapkan membantu menjaga daya beli, membantu biaya kesehatan, menopang ekonomi rumah tangga, menggerakkan ekonomi daerah. Namun pemerintah juga mengimbau agar dana digunakan secara bijak, utamakan kesehatan, penuhi kebutuhan pokok, hindari investasi bodong dan janji keuntungan cepat.